Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mengutip hadis dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Apabila terjadi perpecahan di kalangan umatku, maka kembalikanlah segala sesuatunya berdasarkan apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah dalam hadisnya. Dalam arti kata lain, kita disuruh untuk mewarisi dari apa yang diwariskan oleh Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa Al-Quran dan hadis, untuk menerangi jalanmu agar dirimu selamat dunia dan akhirat. Dalam kata lain, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah, dan sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang petunjuk itu yaitu Al-Quran, yaitu hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah yang sanad dan parawihnya jelas. Dan seburuk-buruknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari setan, yaitu syariat baru. Syariat baru itu seperti yang diajarkan oleh para mursyid wahdatul wujud, karena semua yang dia ajarkan adalah menentang dari syariat Islam. Dengan tegas saya mengatakan bahwa ajaran mursyid wahdatul wujud bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, tapi ajaran dari yang mengaku Muhammad, dari cuilan Nur Muhammad. Artinya itu adalah ajaran dari Rasul palsu alias syariat baru yang bukanlah syariat Islam. Gimanakah cara para mursyid wahdatul wujud itu untuk menyesatkan umat manusia? Yaitu dengan mengamalkan penggalan-penggalan ayat mutasabihat di dalam hatinya, tetapi ingkar terhadap ayat-ayat suci Al-Quran yang lainnya. Mereka hanya mengimani potongan-potongan ayat, penggalan-penggalan ayat, tapi ingkar dengan sekian banyak ayat lainnya. Contoh dari paham-paham mursyid wahdatul wujud ini bermula dari kesalahpahaman dari memaknai tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad dijelaskan oleh para mursyid wahdatul wujud yaitu sebagai bahan baku penciptaan sesuatu, penciptaan langit dan bumi dan penciptaan dirimu. Yang menciptakan adalah Nur Muhammad, bahan bakunya adalah Nur Muhammad, sehingga dirimu menyetarakan Allah dengan Nur Muhammad, sehingga ajaranmu lebih identik kepada ajaran Paulus, menyetarakan Allah dengan Isa Al-Masih, yang ini menyetarakan Allah dengan Nur Muhammad. Artinya ajaran jahiliyah yang terulang kembali di zaman sekarang. Nur Muhammad itu berdasarkan Al-Quran adalah petunjuk yang datangnya dari Allah berupa kitab. Kitab ini yang datang dari Allah bisa itu berupa Al-Quran atau berupa Lauhul Mahfuz. Kita coba baca di surat Az-Zukhruf ayat 4. Dan sesungguhnya dalam induk kitab dirikan sebenar-benarnya, di dalam induk kitab itu di dalamnya ada hikmah. Al-Quran itu merupakan ada di dalam umul kitab. Berarti Al-Quran itu menjelaskan tentang Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah ketetapan Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Di Al-Hadid ayat 22, tidaklah suatu bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu, melainkan telah tercatat dalam kitab yang nyata sebelum segala sesuatu diciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Hadid 22 menjelaskan bahwa ada kitab yang kami sebut sebagai Lauhul Mahfuz. Kitab ini diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Berarti telah tercatat dalam kitab yang nyata sebelum bumi dan langit diciptakan. Inilah yang dimaksud oleh hadis Jabir, bahwa ketika Jabir bertanya kepada Nabi dan Rasul Muhammad,
siapakah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Nabi dan Rasul Muhammad menjawab, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurku, dari nurnya Allah. Nurku ini merujuk kepada Lauhul Mahfuz, dari kehendaknya Allah. Apabila menerjemahkan hadis Jabir ini adalah petunjuk yang datangnya dari Allah, yaitu berupa kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, maka tidak ada lagi paham wahdatul wujud. Karena ini Nur Muhammad berdasarkan apa yang Allah jelaskan melalui Al-Quran, bukan berdasarkan teori-teori mursyid wahdatul wujud. Jadi kita harus lebih mempercayai apa yang Allah jelaskan tentang Nur Muhammad ketimbang apa yang mursyid wahdatul wujud jelaskan. Karena yang menciptakan diri kita, menciptakan langit dan bumi adalah Allah, bukan Nur Muhammad. Inilah keterangan Allah di dalam Al-Quran. Bagi Allah tentang penciptaan segala sesuatu cukup kun fayakun jadi. Allah itu maha besar dan maha berkehendak. Allah itu maha besar, bukan kecil-kecil ada di dalam diri makhluk, dibagi-bagi kepada makhluknya, bukan seperti itu. Allah itu satu-satunya, berbeda dari makhluknya. Itu kalau Tuhanmu Allah. Kalau Tuhan-Tuhan yang ada di dalam diri makhluk dibagi-bagi kepada makhluk, itu bukan Allah. Kami sebut sebagai berhala, karena Tuhan yang mewujud menjadi ciptaan. Tuhan yang bisa kalian lihat dan bisa kalian rasakan. Itulah Tuhan-Tuhan sekutu bagi Allah yang disebut sebagai berhala. Jadi melalui video ini saya menantang seluruh mursyid wahdatul wujud, tunjukkan bahwa dirimu benar-benar mengimani Al-Quran dengan cara tunjuk satu ayat saja di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa bumi dan langit dan dirimu dicipta oleh Nur Muhammad. Tunjuk satu ayat saja di dalam Al-Quran. Apabila tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran, berarti kalian hanya menghayalkan teori-teori untuk orang menuju kesesatan. Dan tunjuk satu ayat saja, saya tidak perlu banyak ayat, tunjuk satu ayat saja di dalam Al-Quran yang mengatakan di diri-diri Nabi dan Rasul terdahulu ada Allah. Sedangkan di Al-An'am 50 dijelaskan bahwa katakanlah Muhammad, tidak ada pembendaharaan Allah di dalam dirimu. Berarti tidak ada Allah di dalam diri Nabi dan Rasul Muhammad. Tidak ada sifatnya Allah, tidak ada zatnya Allah, tidak ada cuilan hembusan Tuhanmu di dalam dirinya Nabi dan Rasul Muhammad. Al-An'am 50 menjelaskan itu. Nah, saya tantang kepada seluruh mursyid yang ada di dunia, bukan ada di Indonesia, seluruh dunia. Tunjuk satu ayat saja yang mengatakan bahwa di diri Nabi dan Rasul terdahulu ada Allah. Dan tunjuk satu ayat saja di mana di dalam Al-Quran bahwa bumi dan langit dan dirimu dicipta oleh Nur Muhammad. Sehingga itu kalian jadikan landasan akidah, mengajarkan ajaran-ajaran wahdatul wujud, sehingga Tuhanmu bisa kamu lihat dan kamu rasakan. Padahal Allah dengan tegas menjelaskan bahwa Allah itu berbeda dari makhluknya. Tidak ada yang setara dengan Allah, termasuk Nur Muhammad, bahkan Isa Al-Masih tidak setara dengan Allah. Bahkan lagi dirimu itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Apapun yang ada di dalam diri manusia, baik itu ruh maupun jasad, zohir maupun batin, yang tampak maupun yang tidak tampak, kemudian kolbumu, rasamu, akalmu, semua yang ada dalam dirimu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang disebut dengan manusia yang hidup. Manusia yang memiliki kehendak, yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, karena dianugerahkan oleh Allah akal dan pikiran, agar dirimu dapat menentukan jalan hidupmu, yaitu mau hidup kekal di surga atau hidup kekal di neraka. Ketetapannya memang sudah datang dari Allah, tetapi kalian disuruh memilih. Tidaklah Allah merubah suatu kaum tanpa kaum itu merubahnya sendiri. Artinya apa? Allah memberikan kalian pilihan.
Pilihan mau menjadi orang Islam atau orang kafir, pilihan untuk mengikuti Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah melalui Al-Quran dan hadis, atau mengikuti ajaran mursyid wahdatul wujud dengan mengajarkan dirimu menjadi Muhammad dari cuilan Nur Muhammad melalui ajaran setan dengan mempelajari ilmu rasa. Ilmu rasa itu pertama kali dipopulerkan oleh iblis dengan merasa di dalam hatinya, sekali lagi hati, merasa di dalam hatinya bahwa dirinya lebih baik daripada penciptaan Adam yang dari tanah, bahwa penciptaan dirinya yang dari api lebih baik daripada penciptaan Adam yang dari tanah. Ilmu rasa inilah yang kalian pelajari sehingga kalian merasa di makom tertinggi, di makom kelas 7. Padahal bagi Allah di dalam Al-Quran dijelaskan semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakannya hanyalah takwamu. Takwa itu amal ibadah dan amal solehmu. Amal ibadah dan amal solehmu adalah syariatmu. Syariat itu adalah perintah Allah kepada Nabi dan Rasul Muhammad, yaitu perintah syariat. Perintah syariat yang telah disempurnakan, yaitu syariat Islam, yaitu rukun Islam. Sedangkan dirimu diajarkan oleh para mursyid wahdatul wujud untuk mengingkari syariat Islam. Syahadatnya kalian berbeda arti dan makna, cara sholatnya niatnya berbeda, kemudian cara beribadahnya pun berbeda, kemudian cara kalian berpuasa pun berbeda. Kami berpuasa menahan hawa nafsu, dan baik itu lapar dan hawa nafsu lainnya, kalian hanya berpuasa secara hakikat. Kemudian cara kita membayar zakatnya juga berbeda. Kemudian cara naik hajinya berbeda, karena kiblat kalian bukan lagi di Ka'bah tapi dalam dirimu, sehingga dirimu menjadi tempat penyembahan, sehingga dirimu sadar atau tidak sadar menjadi berhala. Jadi patung-patung berhala zaman dahulu itu pindah ke dirimu, sehingga kalian menjadi berhala yang hidup. Ketahuilah, kami umat Islam mengimani keseluruhan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Bukan hanya penggalan-penggalan ayat seperti ajaran para mursyid wahdatul wujud. Kami umat Islam wajib mengimani keseluruhan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat mutasyabihat ini perlu pengertian khusus, sedangkan ayat muhkamat ini telah jelas arti dan maknanya. Untuk mengartikan ayat-ayat mutasyabihat, kita harus menggunakan ayat-ayat pembanding, karena ayat-ayat di dalam Al-Quran itu selalu diulang-ulang. Ayat pembandingnya yaitu menggunakan ayat muhkamatnya. Ayat yang telah jelas artinya inilah yang sering diingkari oleh ajaran para mursyid wahdatul wujud. Banyak sekali ayat-ayat suci di dalam Al-Quran yang diingkari oleh Nabi, oleh ajaran mursyid wahdatul wujud. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah Muhammad, kalau kau hanya manusia biasa yang diberi wahyu, berarti Nabi dan Rasul Muhammad adalah manusia, bukan malaikat yang tercipta dari nur, apalagi nur Muhammad. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang Maha Esa, sesuai keesaan Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jika kau berharap berjumpa dengan Tuhanmu, jika kamu mau melihat Allah, berjumpa dengan Allah, maka kerjakanlah amal yang soleh dan beribadahlah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun, tanpa menyekutukannya dengan Nur Muhammad, tanpa menyekutukannya dengan dirimu, tanpa menyekutukannya dengan alam semesta, karena Allah berbeda dari makhluknya. Jika mau berjumpa dengan Allah, ini tidak mau melihat Tuhan-Tuhan yang mewujud di bumi yang sekarang. Ketahuilah, Tuhan-Tuhan yang mewujud di bumi yang sekarang yang bisa kamu lihat dan bisa kamu rasakan adalah semuanya adalah berhala, tanpa terkecuali semuanya adalah berhala. Karena di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 3, kami umat Islam mengimani hal gaib. Allah itu maha gaib. Yang maha gaib itu ada. Yang gaib aja kalian gak bisa lihat. Kalian tidak bisa melihat malaikat di kiri dan kananmu. Kalian tidak bisa melihat
jin dan setan yang membisikkan ke dalam hatimu, kalian tidak bisa mampu melihat itu. Apalagi untuk melihat yang maha gaib di bumi yang sekarang. Nabi Isa, Nabi Musa saja tidak mampu untuk melihat Allah. Punya wahyu, punya mukjizat. Siapa dirimu? Wahyu tidak punya, mukjizat tidak punya, tapi merasa melebihi nabi dan rasul. Ketahuilah, di dalam hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah, celakalah manusia yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul Muhammad melihat Allah di waktu Isra dan Mi'raj, tetapi ia melihat Jibril pada wujud yang lainnya, yaitu wujud aslinya. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu berbicara dengan Allah tanpa melalui 3 hal. Hal yang pertama melalui perantara wahyu, hal kedua melalui perantara malaikat Jibril, hal ketiga melalui perantara di belakang tabir. Inilah yang dijelaskan oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Sedangkan dirimu mau menyikap tabir, sedangkan makhluk-makhluk yang lainnya masih hidup. Inilah kebohongan yang nyata dari ajaran para mursyid wahdatul wujud yang mengajarkan dirimu untuk menuju kekafiran, agar dirimu menuju kekafiran. Ini dijelaskan di dalam surat At-Taubat ayat 74 dan 73 dan 74. Hai Nabi, ajaklah umatmu berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka, dan janganlah kamu bawa orang-orang kafir dan munafik ini tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan dijelaskan di ayat 74-nya, mereka mengatasnamakan, bersyahadat mengatasnamakan Allah, padahal mereka tidak mengucapkannya, tetapi mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang menuju kepada syahadat kekafiran. Bahwa syahadat yang diajarkan oleh para mursyid wahdatul wujud itu mengajarkan kalian untuk bersyahadat menuju kekafiran. Siapakah contoh mursyid-mursyid wahdatul wujud? Contohnya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar di zamannya dihukum mati. Dan di zaman sekarang contoh siapa saja mursyid, salah satunya contohnya Buya Ar-Razi Hasim, kemudian Ustadz Iswandi, kemudian Saiful Karim. Mereka itu adalah dari mursyid-mursyid berpaham wahdatul wujud, yang bukanlah syariat Islam, yang bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, tapi ajaran dari yang mengaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, artinya dari ajaran Rasul palsu. Di dalam Al-Quran 300 lebih ayat mengatakan bahwa agar kita menggunakan akal dan pikiranmu, sedangkan dirimu diajarkan di dalam ajaran mursyid wahdatul wujud untuk menghilangkan diri, menghilangkan keakuan, sehingga semuanya kalian hilangkan, hanya Tuhanmu yang nyata dan yang wujud, sehingga akal dan pikiranmu termasuk kemaluanmu kalian hilangkan, sehingga kalian tidak lagi bisa berpikir secara logis. Karena akal dan pikiranmu kalian hilangkan, kemaluanmu kalian hilangkan, bahkan seluruh anak dan keluargamu kalian hilangkan, sehingga Allah mengabulkan doa kalian, sehingga seluruh dari anggota keluargamu, baik anak istrimu, orang tuamu, Allah tiadakan dari hasil doa dari kalian. Karena Allah mengabulkan doa sesuai prasangka hambanya. Itulah prasangka yang kalian tanamkan di dalam hatimu, dalam kalbumu. Kalbu mukmin baitullah, yaitu kalbu mukmin tempat untuk mengingat Allah, bukan sebagai tempat Tuhan-Tuhan yang mewujud menjadi makhluk. Karena Allah tidak terbatas tempat, ruang, dan waktu.